Oke, kembali lagi bersama dengan saya anak petani Polon dan kita akan bicara mengenai sesuatu yang jelas untuk menjelaskan sesuatu yang jelas. Baik. Bagus Hermawan. Ya, Petrus Tampu Bolon. Terima kasih sudah diundang. Sebenarnya hari ini mendadak semua ini sebab mendadak karena ide itu mendadak. Kalau kata dosen itu 0,8 detik ide itu. 0,8 detik ya. Jadi harus dimanfaatkan dengan baik. 0,8 detik itu 1 detik detak jantung. Sekali detak jantung. Ya. Nah, ilmu lah untuk teman di sana. Oke, kali ini kita akan membahas banyak hal di sini. Baik itu percintaan, baik itu pernikahan, ya kan? Baik itu juga bicara jomblo. Makanya temanya menjelaskan yang tak jelas ya. Menjelaskan tak jelas. Sebenarnya kita masuk ke ranah mana dulu nih? Makanya terserah, kan hostnya hari ini si Petrus bukan aku. Oke, kita masuk ke ranah yang saat ini lah kan. Saat ini kan banyak anak-anak muda yang terjun dalam dunia politik saat ini. Oke, langsung kita bahasan serius ya. Iya, bahas serius dulu nanti baru bercanda ujung-ujungnya kan, baru bercanda agak-agak seru lah. Jadi sebenarnya peran-peran pemuda saat ini kita hampir menuju bonus demografi yang dikatakan, dan saat ini juga kan hampir 40% ya angka pemuda. Menurut Abang bagaimana itu peluang kita sebagai pemuda ini? Ya, jadi kalau aku sih sebenarnya memandangnya sederhana ya. Yang sebenarnya kalau bicara soal peradaban. Jadi ya lebih kan kalau bicara politik kan otomatis kan bicara output ya. Outputnya itu adalah soal negara dan peradaban. Jadi ada negara, ada peradaban. Peradaban itu bicara soal seni, bicara soal SDM, bicara sosial budaya dan seterusnya gitu kan. Dan juga bicara soal kapital sosial, bicara soal modal sosial dan sosial individu juga. Nah, ini soal peradaban. Tema-tema yang sebenarnya tema-tema yang harusnya dikuasai oleh setiap anak muda. Jadi, aku ngelihat sebenarnya banyak anak muda, bukan hanya anak muda pada umumnya, tetapi juga mungkin termasuk kita gitu ya, yang kemudian tidak mencoba membuka lagi soal sejarah, bicara soal hal-hal yang paling dasar. Contoh misal kayak gini, kalau misalnya anak muda sekarang ditanya misalnya siapa itu Agus Salim, pasti jawabannya kalau boleh dicoba mungkin silahkan teman-teman adakan sosial eksperimen gitu ya. Ditanya ketika siapa Agus Salim, siapa Muhammad Natsir, siapa bahkan mungkin Jenderal Sudirman, siapa misalnya Bung Tomo. Banyak anak muda yang nggak kenal dan nggak tahu. Tapi kalau misalnya ditanya siapa Lee Min Ho, ya kan? Terus ditanya siapa misalnya sorry to say nih Giselle misalnya. Ya nggak? Atau ditanya misalnya siapa Deddy Kobuser dan seterusnya, semua anak milih pasti tahu. Nah, tapi begitu ditanya misalnya yang gue bilang tadi nggak tahu. Kenapa? Itu menandakan bahwa banyak anak muda hari ini yang kemudian alfa terhadap sejarah. Mereka nggak belajar betul-betul sejarah. Padahal sejarah ini bicara soal akar ya, bicara soal sesuatu yang kemudian kayak gini. Kita nggak mungkin mencintai sesuatu kalau kemudian kita nggak paham sejarah. Contoh misalnya Petrus pasti kan punya orang tua, punya ibu, punya bapak gitu ya. Ini kan soal sejarah. Kita nggak mungkin mencintai diri kita kalau kita nggak ngerti siapa kita. Dan identitas diri berarti. Identitas. Sejarahnya soal identitas. Kita nggak mungkin mencintai keluarga kita nggak mungkin mencintai ibu kita nggak mungkin bicara mencintai ayah kita kalau kita kemudian nggak ngerti sejarah mereka gitu loh. Mereka ketemu di mana, kemudian mereka menikah kapan, kita kemudian ini adalah anak keberapa dan seterusnya kan kayak gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau bicara bonus demografi harus ke sana dulu nih, anak-anak muda, supaya benar kata Petrus tadi, jangan sampai anak-anak muda begitu terjun ke politik, mereka nggak ngerti artinya siapa identitas Anda gitu. Anda ini siapa sih gitu loh. Dan nggak mungkin seseorang itu kalau kemudian dia pengen ngelakuin apa, kalau dia nggak ngerti identitasnya apa. Kemudian kayak gitu. Nah, inilah yang kemudian sebenarnya yang berhasil dilakukan oleh Jepang dan berhasil dilakukan oleh Korea. Kenapa Jepang dan Korea itu mereka sekarang itu negaranya kecil gitu ya. Tapi skala kerjanya itu global kan. Mereka berhasil menaklukkan dunia, entah itu dengan teknologi gitu kan. Bahkan yang kita pakai hari ini rata-rata Jepang gitu kan. Ya kan? Saya suka produk Jepang. Ya, kemudian kenapa misalnya K-pop sekarang begitu menjadi produk yang sangat disukai di seluruh dunia. Pop culture-nya maju gitu ya. Semua itu dilakukan Jepang dan Korea ketika mereka mengalami bonus demografi. Kalau kita tarik lagi ke belakang, Amerika juga, kenapa Amerika betul-betul jadi negara superpower ketika mereka berhasil memanfaatkan bonus demografi.
belum lagi kalau kita bicara lagi China dan seterusnya gitu ya. Ya. China juga mereka lakukan ini kenapa mereka berhasil menguasai dunia? Selain kita bicara jumlah populasinya yang banyak, tapi di situ adalah yang paling benar itu adalah jumlah manusia produktifnya itu lebih banyak. Pada akhirnya yang disebut sebagai bonus demografi. Karena kalau bicara bonus demografi ini kan bicara soal generasi yang produktif ketimbang jumlah generasi yang tidak produktif kan itu ya. Nah, jadi kalau aku bicara misalnya hari ini anak muda nih begitu sebenarnya jadi satu gift, jadi satu anugerah begitu anak muda terjun ke politik. Cuman akan jadi trouble kalau dia terjun ke politik sementara dia tidak ngerti identitasnya apa, pengen ngelakuin apa, lebih dari itu misalnya hanya terjebak pada politik kontestasi. Gitu. Hanya sebagai subjek ya. Objek yang benar, sebagai objek yang benar. Berarti banyak seharusnya subjek gitu kan? Seharusnya subjek ya. Banyak berarti anak-anak muda ini melihat dunia politik, pengen masuk tapi tidak tahu caranya bagaimana sebenarnya begitu. Ya, bukan tidak tahu caranya masuk, mereka bahkan sudah in ke dalam politik kan. Ya. Tapi tidak sebagai tidak sebagai subjek, ya, tidak sebagai subjek. Artinya mereka dimanfaatkan misalnya sebatas tim kampanye, yes. Ya. Mereka kemudian dijadikan objek untuk kampanye, yes, gitu ya. Tapi kalau kemudian apakah mereka betul-betul menjadi thinker di sana? Apakah mereka betul-betul dipercaya sebagai konseptornya, misalnya segala macam? Quote-nya begini deh, kalau aku pengen kalau kita pengen jujur ya, ini terlepas pilkadanya di mana aja gitu kan tidak harus di Kalteng, tapi kan terjadi di berbagai daerah yang lain juga gitu ya. Apa hebatnya misalnya bikin konten TikTok, joget-joget dan seterusnya? Apa edukasi yang coba teman-teman berikan kepada masyarakat? Coba, aku pengen nanya deh, apa kontribusinya apa? Lalu kemudian edukasi apa yang diberikan di sana? Enggak ada. Mungkin mereka tidak mencari edukasi. Ya, mereka kan mencari simpatisan. Ya, hanya bicara soal simpatisan. Apakah betul simpatisan akan lahir karena mode-mode yang begitu? Kurasa enggak. Yeah. Yang benar adalah yang dicari itu adalah soal interest dan kemudian followers. Yes, kan gitu ya. Ya kan yang dicari adalah soal interest dan followers karena mereka melihat anak muda hari ini pragmatis, mereka tangkap interestnya pragmatis ini, kemudian mereka jadikan orang-orang sebagai follower terhadap pilihan yang mereka dukung. Kan sebatas itu. Tapi kalau bicara soal edukasi, enggak ada. Nah, kalau Petrus bilang, mungkin yang dicari memang bukan edukasi. Yes. Kenapa mereka nggak cari edukasi? Ya karena memang kepalanya blank gitu loh. Kalau menurut gua gitu ya. Jadi nggak ada bagus-bagusnya kalau soal TikTok. Itulah kenapa aku baru install 1 kali TikTok. Kita bikin kemarin kan TikTok 1 kali konten yang gue upload di Instagram terus ente protes gitu. Wah nggak bisa bang, ini soal harga diri. Kenapa muncul harga diri itu, Pet? Karena kita ngerti, udah ada lah edukasi di sana. Nggak ada lah edukasi. Bukan gua benci TikTok, ya enggak. Sebagai mesin engine dari dari media sosial hari ini itu bagus, harus bisa dimanfaatin gitu lah. Tapi kontennya juga harus mendidik dong. Kalau konten sekadar hura-hura, rame-rame, terus nunjukin jari, aku sih mau bilang, tapi nggak boleh gitu ya. Dan ini nggak bagus. Dan gue bilang, apa coba yang Anda coba berikan kepada orang-orang ini? Jadi TikTok itu tidak jelas kalau kontennya tidak jelas ya? Ya, lebih bicara konten lah ya, bukan TikToknya yang tidak jelas. Kontennya yang tidak jelas. Bahkan Instagram saja bisa jadi sampah loh. Kalau kemudian kontennya juga kontennya isinya sampah kan begitu ya. Makanya akun gue privat sebenarnya. Ya, makanya kita kenapa kalau aku di IG itu sebenarnya di media sosial ya, kan banyak teman-teman begini. Ketika masuk ke medsos itu kita tuh jadi orang yang lain, kan banyak ya. Benar. Ya kan, makanya aku pernah kemarin itu 1 bulan lebih itu hampir tidak pernah main medsos. Karena menurut penelitian sekalipun gitu ya, di Barat maupun di Amerika maupun di Indonesia sekalipun, ternyata media sosial ini bisa menciptakan adik gitu ya. Menciptakan kecanduan yang bahkan jauh lebih parah ketimbang orang ngerokok, parah ketimbang orang narkoba, parah ketimbang orang alkohol gitu ya. Orang minuman alkohol kemudian dia teler di waktu itu yes, ya kan? Kalau kemudian orang narkoba kemudian dia teler di waktu itu yes, tapi kan temporary, ya kan? Sama kayak orang ngerokok, dia kan mungkin akan ngerasain efeknya tapi temporary kan begitu. Tapi kalau medsos orang kecanduan itu nggak sejam 2 jam. Every time gitu ya. Bahkan mereka lupa untuk berdoa. Iya. Hanya untuk update status kan. Dia bikin story, dia bikin konten, aku lagi di gereja loh. Padahal dia di gereja nggak doa misalnya kayak gitu. Atau gue lagi di masjid misalnya kan, gue lagi di masjid gue sholat misalnya kan, gue sholat. Ini bukan soal gue sholatnya, tapi gimana dapat angle yang bagus kan. Tapi kan itu bentuk dari gini loh. Banyak seperti itu bentuk
menunjukkan dirinya bahwa Dia soleh gitu ya. ya dia soleh gitu. Itu bagus, sebagai vibrasi itu bagus. Tapi isinya nggak ada masalahnya kan? Bukan isinya nggak ada. Apakah yang dia lakukan itu sesuai dengan yang dia posting? Itu Iya. persoalannya. Nah, makanya gue bilang kadang-kadang kita ini menjadi the different human gitu ya. Jadi orang yang berbeda ketika masuk ke media sosial. Banyak orang yang sebenarnya hidupnya itu misalnya happy gitu ya. Tapi ketika masuk di medsos dia coba menggambarkan dirinya sedang menderita, sedang apa misalnya begitu kan Membutuhkan simpati. membutuhkan perhatian. simpati. Nah, maka gue bilang kita ini bagus dibahas Petrus sore ini kita menjelaskan sesuatu yang tidak jelas. Makanya gue bilang medsos itu sebenarnya kalau teman-teman tidak bisa kontrol ya, tidak bisa melakukan kontrol di sana, maka dia akan menjadi sesuatu yang sangat addicted dan itu sangat berbahaya kayak gitu. Karena banyak orang sekarang bikin konten aja, coba cek ya ada di Dubai kalau nggak salah, seorang anak sultan gitu ya, dia bakar mobil harga 5M hanya untuk konten dan cari subscriber, coba, ya nggak? Terus kalau kita tanya gitu, yes itu mobil dia, yes gitu ya, itu barang properti dia, yes, uang dia bakar, yes gitu. Tapi kemudian efek dari media sosial itu apakah hanya menjadi milik dia? Enggak, ya kan? Tidak ada edukasi di dalam. Ya kan? Lalu kemudian ini dicontoh dengan banyak artis misalnya atau banyak anak muda hari ini misalnya yang kemudian bakar apa kayak misalnya gitu kan hanya untuk konten misalnya, atau kemudian dia banting handphonenya harga 9 juta hanya untuk konten. Bahkan sekarang yang lagi traffic yang lagi rame di media sosial hari ini adalah ada anak muda yang dia oke, kita bilang dia rich gitu ya, kita bilang dia kaya gitu ya, tapi dia beli baju kaos yang harga 7 juta terus dia bilang kan oke, ini Zara gitu ya, oke ini Zara gitu ya, dan 7 juta murah gitu. Oke, buat Anda murah, tapi bagi viewers Anda itu jadi bermasalah kan. Terus ketika dihujat dia protes, iya enggak? Ini yang gue bilang nggak fair nih orang-orang yang begini. Makanya HAM itu menurut gue di satu sisi itu sangat sangat tidak mendidik juga. Kalau ini diartikan sebagai HAM, menurut gue nggak harus HAM tuh segila itu juga, gitu ya. Bahkan gue bilang tadi yang di Dubai itu anak sultan sampai kayak gitu itu kan ini berbahaya kayak gitu buat anak-anak muda yang menyaksikan, sangat berbahaya. Terutama anak muda yang kemudian tidak ada filter di sana. Itu yang terjadi. Tapi kalau kita melihat sini kata di media sosial itu ibarat candu Bang ya. Kalau ibarat candu ini kalau sekarang ini di TikTok tuh. Anak ini kalau Abang bisa cek itu. Tarik sis. Abang bilang saja begitu pasti bilang. Semongko. Iya kan? Jadi itu kayak jadi semacam bahasa persatuan gitu ya. Bahasa persatuan yang gua rasa sebenarnya ini apaan sih gitu ya. Ini kayak ya aku heran juga gitu loh, ngelihat yang begini-begini kenapa begitu. Tapi itu digunakan kayak kita masuk ke itu kan media sosial ini digunakan untuk media campaign yang dilakukan oleh para politisi saat ini, walaupun memang semua pelaksananya itu adalah anak muda, tanpa kita pungkirin itu semua hampir anak di muda. masa pandemi COVID seperti ini. Nah, permasalahannya yang utama memang tidak adanya pemahaman mengenai politik yang matang lah menurut saya itu. Ketika mereka terjun ke dalam dunia politik saat ini. Karena mereka belum dilatih lah bicara politik, bagaimana peran kita. Apakah peran kita hanya menarik orang, atau kita betul-betul yang dikatakan agent of change gitu loh. Agen perubahan itu, ranah ke sana. Jadi saran kita untuk pemuda-pemuda yang masuk dunia politik, ya silahkan datang kepada kita ajarin lah. Sombongnya begitu. Jadi kebetulan aku kan memang ini ya, memang sekarang itu magisternya itu memang ngambil disiplin ilmu komunikasi ya. Dan memang kenapa aku ada sesuatu yang memang aku pengen tahu soal ilmu komunikasi ini, termasuk adalah soal ilmu komunikasi massa gitu ya, termasuk juga ilmu komunikasi politik dan seterusnya. Sekarang contohnya misalnya adalah di soal ilmu komunikasi modern gitu ya, di ilmu komunikasi modern misalnya, atau soal marketing modern misalnya kayak gitu ya, bicara marketing modern, marketingnya bisa masuk mana saja, bisa bicara soal bisnis, bicara soal kesenian dan seterusnya, termasuk bicara soal politik. Sekarang kayak gini, kalau kita bicara politik paling dasar gitu ya, bicara politik kontestasi ya, tentu si calon ini kan sebelum dia elected atau dia dipilih gitu ya, atau hendak dipilih oleh masyarakat, dia harus melalui 2 tahap yang di depan. Ada popularitas di sana, terus ada acceptability gitu ya, lalu kemudian ada elektabilitas. Nah, belum ada menurutku hari ini misalnya karena ente goyang-goyang TikTok misalnya, atau kemudian karena ente misalnya bikin story yang karena seksi, hampir bajunya misalnya hampir lepas semua misalnya kayak gitu kan, hanya karena mendukung seseorang misalnya kayak gitu. Terus karena story itu orang itu mendukung dengan paslon Anda. Belum ada.
Untuk mendapat soal awareness misal sampai ke tingkat popularitas mungkin yes, oke. Pengenalan ya. Ya, tapi apakah masuk ke acceptability? Apakah dia diterima? Justru kadang-kadang followers akan bicara begini, ini apa-apaan nih tim ses begini gitu kan? Gimana nih calonnya nih biarin anak muda begini misalnya kayak gitu. Jangan-jangan kayak gitu loh yang terjadi. Apalagi kalau kita bicara adab ketimuran misalnya kan. Mungkin hal ini akan berbeda jauh dengan lanskap politiknya terjadi misalnya di Amerika dan seterusnya gitu ya, yang memang budaya ketimuran itu memang tidak berlaku di sana kayak gitu ya. Artinya politiknya itu memang sudah sangat entertain sekali, sudah kawin lah dengan industri entertainment gitu ya. Nah kalau di Indonesia kan sekawin-kawinnya dengan industri entertainment gitu ya, maka masih ada norma-norma dan nilai-nilai sosial masyarakat kita gitu ya. Kalau kemudian misalnya orang misalnya dengan hanya karena mendukung seseorang ingin mempopulerkan dukungannya, kemudian dia berpenampilan terlalu seksi, too hot gitu, bukan berarti nggak boleh seksi, tapi kalau terlalu seksi, gue bilang gitu ya, lalu dia pamer-pamer dengan goyang-goyangnya, apakah itu kemudian akan menambah menambah si jumlah pemilihnya? Itu belum ada penelitian soal itu. Maka gue bilang percuma kalau kemudian sorry to say nih, misalnya para paslon itu misalnya dia keluar budgeting yang besar terhadap para seleb yang begini, nggak tahu gue apakah mereka seleb atau ngaku-ngaku seleb misalnya gitu ya. Lalu kemudian dia untuk bikin konten-konten yang demikian lalu kan dengan harapan bahwa akan semakin banyak kaum milenial akan mendukung si paslonnya. Menurut gue ini belum ada risetnya dan mereka terlalu gambling di situ. Tapi kalau menurutku sih itu seperti bentuk genosida sih ya. Genosida akal sehat lah. Akal sehat gini. Kalau contohnya kita anak muda kan sebenarnya tujuannya apa sih ketika kita untuk jadi tim sukses? Gitu. Ya. Maksudnya kan kita ranah tujuannya. Contohnya kita tim sukses untuk memberikan ide dan gagasan. Betul. Nah, ketika seseorang itu melaksanakan contoh hal-hal begitu, oke lah kita bicara tentang dia populer, iya. Tapi ini bicara tentang bagaimana nanti apa hanya kita bicara dia populer saja untuk jadi seseorang, jadi pejabat begitu. Kita kan butuh bicara ide, gagasan, terus kinerjanya bagaimana dan kita masuk ke dalam itu untuk bisa berbuat sesuatu. Betul. Nah, makanya ini yang kurang waras lah begini. Ya, makanya aku bilang tadi agak cerdas dikit gitu. Ya, makanya aku bilang tadi bahwa ini soal apakah si anak mudanya atau kemudian si tim mudanya ini dia mengerti dengan yang mereka lakukan, karena berbeda industrinya politik gitu ya dengan industri jajanan bisnis dalam hal ini. Misalnya kan memang banyak ya kalau sekarang jasa endorse misalnya kan kita ketemui bahwa ada produk-produk yang karena dia dipakai oleh beberapa seleb, misalnya selebgram atau misalnya YouTube atau Facebook, kemudian ratingnya naik, rating pembeliannya pun naik karena dia dikenal gitu ya. Itu yes kayak gitu ya. Tapi dalam soal politik itu tidak semudah itu, karena untuk pengenalan iya, makanya gue bilang kalau untuk sekedar pengenalan iya, tapi kalau sampai ke fase acceptability sampai kemudian dengan election gitu ya, atau kemudian sampai kepada elektabilitas sebutannya, itu belum pernah ada penelitiannya. Dan gue kira beda kalau misalnya kayak gini, si selebnya itu memberikan edukasi ya, iya kan? Ada edukasinya di sana. Dia memberikan telling why. Kenapa kita harus mendukung si A? Kenapa kita harus mendukung si B? Kenapa harus nomor A? Kenapa harus nomor B? Lalu kemudian menjelaskan juga apa yang telah dilakukan oleh si paslon-paslon ini misalnya kayak gitu. Mungkin itu bisa masuk kepada acceptability sampai kemudian pada soal election, elektabilitasnya. Tapi kalau kemudian dia hanya sekedar joget-joget lalu kemudian kayak gitu lalu kemudian TikTok gitu ya, 15 detik, lalu kemudian itu viral gitu kan, ditonton sampai jutaan mungkin kayak gitu, lalu kemudian harapannya 1 juta yang menonton ini langsung memilih kepada dukungannya, itu belum ada risetnya gue bilang. Kalau aku sih itu mimpi kayaknya. Ya, bisa jadi dream. Ya, makanya gue bilang terlalu gambling sebenarnya. Terlalu gambling dengan yang begini-begini. Makanya aku lebih ngedorong sebenarnya siapapun anak-anak muda yang kemudian masuk ke dalam politik, yes itu bagus. Ya. Tapi Anda jangan lupa jati diri Anda sebagai agent of change, sebagai agent of social. Karena begini, harusnya peran anak muda itu lebih daripada itu. Ya, sepakat. Nah kan, ini kan soal peran. Jadi kalau ditanya misalnya Petrus tadinya, kenapa nih Bang anak muda harus masuk ke panggung politik? Ya. Jawaban sederhananya begini, zaman dulu dengan zaman sekarang itu 2 hal yang berbeda. Makanya sekarang kalau zaman sekarang kita lebih mengenal ada yang namanya native digital, anak muda yang kemudian baru lahir dia udah pegang gadget gitu loh. Beda dengan zaman aku dulu misalnya kan, aku lahir itu masih lampu strongkeng, ya kan? Kirain zaman batu. Ya kan? Masih lampu, aku masih ngerasain lampu strongkeng yang kemudian kalau kita bangun pagi, ya lampu pagi, aku kemudian masih rasa sih. hidung itu tiba-tiba udah hitam aja kan, iya nggak? Aku masih rasa. Nah,
handphone gitu kita masih ngerasain. Anak-anak milenial sekarang mungkin mereka nggak tahu yang disebut dengan monoponik, poliponik, nggak ada kan? Enggak. Dulu handphone dulu itu monoponik teman-teman, yang bunyinya cuma tik-tuk, tik-tak, tik-tuk, kayak gitu ya. Nah, aku masih ngerasain tuh dari perubahan telepon genggam yang dulu cuma masukin celengan kalau kita di jalan, kemudian tiba-tiba menjadi jadi telepon jadi telepon genggam gitu ya, dari telepon tangan ya, telepon umum ya. Lalu kemudian jadi telepon genggam yang monoponik, lalu kemudian aku SMA itu masuk ke poliponik gitu ya. Dari poliponik lalu mulai masuk ke smartphone, ada BlackBerry, lalu kemudian sampai sekarang lah generasinya kan. Dulu kan ini kan fasenya banyak, gue bilang kayak gitu. Nah, anak muda sekarang kan enggak, mereka lahirkan langsung smartphone tuh, makanya disebut sebagai native digital gitu ya. Lalu disebut lagi sebagai native demokrasi. Kenapa disebut sebagai native demokrasi? Mereka lahir itu paket udah lengkap gitu ya. HAM dijamin gitu kan. Lalu kemudian mereka punya kebebasan dalam berpendapat, mereka punya kebebasan dalam hak mengakses ekonomi dan seterusnya. Maka disebut native demokrasi gitu ya. Di zaman gua gitu ya, itu masih ngerasain ketegangan 98, di mana orang kalau ngomong sedikit dia udah harus Keciduk ya. Nah, yang gitu-gitu kan. Ada lah yang proses-proses begitu sehingga yang kita generasi transisi ini gitu ya beda dengan teman-teman yang kemudian yang hari ini native digital, sehingga kemudian gue bilang kalau soal pola pikir gitu ya mungkin kita lebih ortodok, kita lebih lebih kuno ketimbang teman-teman ini gitu ya, konservatif sedikit sehingga kemudian keterlibatan teman-teman ini di pilkada, di politik itu sangat bagus untuk membridging namanya, untuk menjembatani agar politik ini mengerti soal instrumen, soal infrastruktur pembangunan ke depan yang dibutuhkan oleh anak muda. Kalau misalnya yang dibangun hanya sekedar gedung, yang dibangun hanya sekedar jalan, anak muda tidak lagi butuh itu. Yang dibutuhkan anak muda hari ini adalah bagaimana kemudian wifi itu sudah sampai ke setiap pelosok desa. Kan kayak gitu ya. Karena supaya apa? Karena mereka sudah tidak baca buku. Yang mereka baca itu sudah e-book gitu loh. Mereka mencari insight, mencari pengetahuan itu udah lewat YouTube kayak gitu. Nah, hal-hal yang begini yang harus diketahui oleh para politisi-politisi senior hari ini kayak gitu. Yang dibutuhkan anak muda hari ini bukan lagi perpustakaan kuno yang kalau beli buku itu harus berak-rak kayak gitu, sehingga kalau anak muda misalnya dia nggak punya perpustakaan pribadi kemudian dikatakan bahwa anak ini tidak berpengetahuan. Enggak begitu. Karena bisa jadi dia baca lebih banyak ketimbang kita semuanya. Kenapa? Karena mereka tinggal cari buku, kemudian dia bayar lisensinya gitu kan. Langsung mereka baca nih di handphone kayak gitu. Makanya gue bilang infrastruktur yang dibutuhkan oleh anak muda hari ini bisa jadi berbeda dengan infrastruktur yang dibayangkan oleh politisi-politisi senior. Itu yang gue bilang. Jadi keterlibatan anak muda hari ini adalah bagaimana kemudian menjembatani nih pola pikirnya anak muda terhadap politisi senior. Karena nggak mungkin kan yang maju bupati, maju gubernur ini usianya masih 15 tahun, nggak mungkin kan? Pasti paling tidak 35 ke atas. Nah, 35 ke atas ini kan seseorang yang memang sudah, yang gue bilang itu boleh disebut sebagai generasi transisi kayak gitu. Yang mungkin cara pandangnya udah beda dengan anak milenial sekarang. Contoh misalnya ketemu dengan teman-teman. Ada anak-anak itu yang baru usia 19 sampai 20 tahun, tapi pertemanan circle-nya tuh luar biasa, Pet. Nah, gue sendiri kan sekarang udah 30-an nih gitu ya. Satu masih. Ya, sebenarnya 17, tapi oke, gue tinggi gitu ya. Nah, itu aku sampai wow gitu ya. Dia 20 tahun tapi kerjanya itu udah salary-nya aja hanya untuk bikin video aja bisa sampai satu tag itu 500.000 misalnya kayak gitu. Gua bayangin kalau mereka 10 kali tag sebulan misalnya berarti udah 3 juta. Lah gua sendiri kalau kerja 3 juta itu kan harus berkeringat kan. Mereka kan cuma tag, edit selesai. Ini gue bilang ini kerja-kerjanya anak mile yang tidak bisa dilakukan oleh anak-anak transisi kayak gitu loh. Tapi gini sih Bang, kalau kita melihat ada instrumen-instrumen begitu sebenarnya dalam dunia politik saat ini, dan kita juga tahu bahwa pemuda saat ini adalah yang akan jembatanin kita bilang ya. Seharusnya kan pemuda saat ini juga melihat hal ini sebagai solusi seharusnya. Iya dong. Ketika nanti masuk ke dalam dunia politik. Iya dong. Mau tidak selamanya semua hidup kan. Iya. Walaupun memang ada orang mengatakan begini, kita ini jangka politik kita ini masih 50 tahun. Mengapa sampai 50 tahun jangka politik kita? Karena kita bilang Pak Wapres aja umur 77 tahun. Jadi ada waktu sekitar range waktu 50. Mungkin iya bicara tentang Pak Wapres, tapi bicara tentang kita yang saat ini di dunia digital ini seharusnya kita itu cepatkan waktu ini
Jadi anak-anak muda itu kan bisa secara umur-umur 24, 25 pun bisa jadi bupati sebenarnya Iya. ketika mereka itu Iya. melihat suatu peluang yang baik ketika terjun. Jangan hanya jadi inilah, maksudnya kita ini jangan hanya jadi buzzer gitu loh. Kita ini seharusnya betul kita boleh menjadi buzzer tapi buzzer yang pintar gitu, yang Iya. memberikan solusi, yang memberikan gagasan. Cuman main bot aja gitu kan. Handphone ya hajar-hajar orang. Iya. Ngapain gitu loh, nggak perlu begitu. Ya. Karena kita pemuda ini sudah dibekali dengan teknologi-teknologi yang menurutku itu menjadi bekal buat kita lah. Kayak anak satu tek 500.000 aku pun mau. Di mana itu coba dulu. Mau aku kerja begitu. Ada banyak teman-teman nih, ada banyak teman-teman kayak gitu. Nah, ya benar kata si Petrus bahwa anak muda itu kan dia punya gift gitu ya, punya anugerah yang tidak dimiliki oleh generasi dulu yang gue bilang tadi bahwa mereka ini punya satu common sense gitu ya. Mereka punya satu kesamaan gitu ya di antara seluruh milenial tadi. Gue bilang bahwa mereka itu sudah yang gue tadi ada native digital. Mereka tuh sudah terkoneksi secara digital. Kalau misalnya anak milenial sekarang ditanya siapa sih nggak punya akun Facebook, siapa sih nggak punya akun IG? Malah 3 ya. Iya, malah 3 lagi. Mungkin malah 5 gitu ya untuk stalking mantan kan. Iya nggak? Satu IG dia punya 5 untuk stalking mantan misalnya. Satu ya. Iya. Jadi untuk kenapa mereka melakukan itu? Gue bilang itu common sense gitu. Bahkan anak muda sekarang itu ketika dia tidak senang terhadap sesuatu, mereka nggak perlu turun ke jalan misalnya kayak gitu ya. Beda di zaman kita dulu bahwa kalau zamanku dulu misalnya kalau kita pengen melakukan sesuatu kita demonstrasi di jalan, menyampaikan sesuatu harus panggil wartawan dulu dan segala macam. Nah, anak muda sekarang misalnya, contoh gua kasih ilustrasi misalnya kayak Shirley deh misalnya. Shirley Anavita kan terkenal gitu. Misal si Shirley ini dia misalnya nggak senang nih terhadap sesuatu. Kemudian dia ngomong gitu ya. Speak up lah di Instagramnya atau di YouTube-nya. Bayangin tuh influence-nya tuh sedahsyat apa? Karena yang menyaksikan video konten dia tuh sampai jutaan gitu. Sehingga anak muda pun tercerahkan dengan hal itu gitu loh. Nah, ini adalah anugerah yang dimiliki oleh para native digital, gue bilang generasi digital. Nah, kalau misalnya gua yang ngomong gitu kan, gua ngomong misalnya soal yang disampaikan oleh Shirley, mungkin kalau soal cerdas-cerdasan gue 11-12 sama Shirley gitu ya. Tapi kalau gua bikin konten tidak sedahsyat yang dibikin oleh Shirley. Kenapa? Karena saya harus belajar dulu. Saya harus ada adaptasi dulu nih dengan harus belajar algoritma Instagram. Soal algoritma Instagram aja gue baru ngerti beberapa bulan terakhir. Karena selama ini aku udah lama punya akun Instagram, tapi aku tidak seaktif teman-teman kayak gitu. Dulunya ya gue biarin aja. Kalau pengen gue lagi ngepost ya ngepost, kalau enggak ya enggak kan gitu ya. Soal mood lah kan. Aku kan orangnya rada-rada mood gitu kan. Nah, kalau anak digital ini kan enggak. Mood itu harus mereka paksa. Kenapa? Karena ini soal algoritma Instagramnya, soal algoritma Facebooknya supaya digital asetnya ini. Jadi akun media sosial itu kalau teman-teman belajar ya tentang bisnis digital hari ini, maka teman-teman akan nemuin bahwa itu akun digital itu dahsyat, makanya disebut sebagai digital asset gitu ya. Digital asset ini tetap bergerak begitu. Digital asset ini tetap aktif. Sehingga someday misalnya gue seminggu ini tidak punya kepentingan apapun, misalnya gue free, gue nggak kerja, tapi gue tetap harus post. Kenapa? Karena ini soal algoritma. Sehingga ketika aku punya kepentingan satu waktu gitu ya, aku tuh didengar orang kayak gitu. Nah itu yang dilakukan oleh Shirley misalnya kan dan teman-teman. Konsisten dia menuangkan konsistensinya itu ke dalam digital asetnya, ke dalam akun-akun media sosialnya. Nah bayangin kayak aku kan nggak berpikir begitu. Konsistensi itu adalah soal bagaimana kinerja offline kita kan, bukan kinerja digital kita kan gitu. Digital itu bahkan hampir sering adalah cara kita untuk menghibur saja kadang-kadang kan, karena hanya soal bercanda gitu ya, soal kayak gitu-gitu kan. Nah kalau anak digital kan enggak, dia pandang akun media sosial ini adalah uang dia gitu loh. Satu kali endorse dia dapat 200.000 sampai 300.000 satu produk. Bayangin kalau misalnya ada selebgram, kita nggak usah ngomong jauh, di Kalteng aja tuh tanyain tuh, satu kali produk mereka review produk itu berapa sih? Misal dibayar 200.000 misalnya, 200.000 dikali 10 produk satu hari, udah 2 juta. Berarti kalau 10 hari dia punya uang, udah di pocketnya itu punya uang 20 juta. 20 juta. 30 hari ada 60 juta gitu ya, yang dia hasilkan. Makanya yang disebut oleh ada mentorku gitu ya, aku mungkin nggak boleh sebut gitu ya mentorku ini, karena aku sebut dia ketua partai begitu. Pak Anies Mata. Pak Anies Mata. Jadi kalau kata Pak Anies Mata, anak digital itu adalah orang
yang rata-rata punya penghasilan per kapitanya itu 8 juta ke atas. Enak ngitung gaji Setiap orang. bulan. Iya, Enak itu ngitung gaji rata-rata. Dia bilang rata-rata. Kenapa? Karena aku dulu nggak ngerti gitu. Gue bilang masa sih anak digital 20 tahun, 21, 22 gajinya bisa sampai apa? Gaji bukan gaji ya, income itu sampai 20 juta 8 juta per bulan minimum kayak gitu. Karena ternyata yang dia hitung itu adalah soal apa kerja-kerja kreatif yang mereka lakukan begitu. Iya. Bikin konten, bikin review produk, mereka jadi kameramen kayak gitu-gitu, atau jadi konsep konten ya, konten kreator gitu-gitu ya. Iya kan? Nah, aku dulu berpikir, aku bahkan pernah nulis di Facebook itu. Gue bilang profil gue adalah konten kreator. Gue kira konten kreator sebatas gue bikin status, itu kan status juga konten kan. Jadi gue bilang konten kreator. Oh, ternyata nggak sereceh itu, bro. Gak segampang. Nggak sereceh itu. Ternyata konten kreator itu mungkin lebih kepada soal narasi ya. Jadi ada video narasi gitu, ada narasi voice gitu ya, ada suara narasi yang dilakukan oleh Mardigu dan segala macam itu gitu ya. Nas Daily juga ada kayak gitu kan. Nah, ternyata konten kreator itu dia bicara gitu-gitu gitu loh. Gue pikir bikin status juga konten kreator, ternyata enggak. Edukasi ya. Konten kreator itu bentuk edukasi. Iya dong, harus ada story yang dia lakukan, Story. ada narasinya dan ada edukasinya di sana. Kalau tidak ada edukasi bukan konten kreator, tapi lebih kepada konten buzzer konten gitu sih. Lebih ke buzzer konten. Jangan-jangan nanti ada WhatsApp Blast ya. Iya. WhatsApp Blast, WhatsApp Blast. Blast. Udah nggak zaman SMS Blast ya. Nggak. Sekarang WhatsApp Blast. Iya, udah nggak zaman. Sekarang lebih ke WhatsApp Blast. Nah, menyambung tadi ya yang gue bilang tadi Pet. Kalaupun misalnya yang dilakukan oleh teman-teman, gue mau ngomong apa tadi bingung gue gitu ya. Tapi kalaupun yang dilakukan teman-teman anak muda hari ini berpolitik itu hanya sekedar fun, entertain gitu ya. Lalu kemudian pengen cari panggung untuk eksis saja, maka Anda salah wilayah gue bilang. Karena politik itu tidak semudah itu dan tidak sedangkal itu cara berpikirnya. Jadi sebelum kita masuk ke kontestasi politik harusnya teman-teman mengerti soal narasi politik. Gitu. Jadi ada ide apa nih yang pengen kita bawa. Lalu kemudian semangat apa yang pengen kita tuangkan ke dalam politik. Karena ketika gabung ke politik itu sebenarnya kita sudah gabung kepada satu dimensi gitu ya. Di mana seluruh kehidupan itu terkoneksi di sana. Iya. Jadi apapun yang kita lakukan, adapun yang kita lakukan terhadap politik itu sangat berimplikasi loh terhadap orang banyak. Contoh nih ya, contoh gue kasih sederhana, ide sederhana. Misal kayak gini, misal ada salah satu jalan di desa, yang kemudian desa ini sebenarnya jalannya udah memang sangat rusak misalnya kan, rusak. Lalu kemudian ada laporan misalnya dari netizen bahwa kondisi jalan ini rusak gitu ya. Lalu karena si anak muda ini dia punya ansih politik gitu ya. Kemudian misalnya dia mendukung misalnya atau bagian dari salah satu kontestan misalnya. Lalu kemudian dia sampaikan bahwa dia counter ini, konten yang dia bilang rusak ini dia katakan itu tidak rusak misalnya kan. Dia katakan tidak rusak hanya supaya citra si pasangannya itu tetap terjaga misalnya kayak gitu. Bayangin. Oke. Kalau kita berhenti pada titik itu mungkin tidak ada yang terjadi, ya kan? Iya. Tapi kalau kita bikin ke belakangnya, berapa ratus masyarakat, ada berapa ribu masyarakat yang lagi-lagi akan menderita selama beberapa waktu ke depan gitu ya, entah itu sebulan, 2 bulan atau bahkan setahun hanya karena postingan yang Anda lakukan, ya kan? Iya. Jadi banyak orang yang kemudian akhirnya buta terhadap fakta itu. Fakta yang benar ini lalu kemudian diasumsikan menjadi sesuatu yang disebut sebagai hoax misalnya dan segala macam. Nah ini yang gue bilang, kalau ente tidak mengerti soal narasi, kita tidak mengerti soal empati, lalu kemudian kita masuk kepada politik, itu dangerous betul gitu. Makanya aku sering bilang, politik ini seharusnya menjadi area yang atraktif, yes. Menjadi area yang fun, yes. Menjadi area yang entertain dan kemudian menghibur, yes. Tapi tidak boleh menjadi the dangerous game. Dia nggak boleh menjadi permainan sangat berbahaya. Sehingga karena hanya untuk kontestasi, lalu kemudian kita membahayakan banyak nyawa, kita membahayakan banyak orang gitu loh. Iya, kita menghina orang, lalu kemudian kita juga memfitnah orang gitu. Bahkan kita melakukan menelantarkan orang, nasib orang, itu sangat berbahaya. Dan menurut gua anak-anak milenial harus sadar soal ini kayak gitu. Harus ada empati yang harus kita. Iya, makanya kita memang harus ngomong sore ini kan, menjelaskan yang tidak jelas gitu loh. Jadi bagi teman-teman yang berpolitik saat ini,
Milihlah empati minimal sedikit gitu loh. Minimal sedikit. Kalau nggak bisa banyak sedikit aja. Iya. Kalau gue bilang bahwa apa ya? Jadi kalau di dalam teologi Islam itu bahkan disebut akhlak itu sebelum politik begitu. Oh iya, Iya, akhlak itu sebelum politik. Kalau Anda belum punya budi pekerti yang baik, Anda tidak boleh terjun ke politik. Kenapa? Karena itu sangat berbahaya. Maka gue bilang tadi, kalau seseorang yang tidak punya budi pekerti yang baik, lalu kemudian dia masuk ke politik, maka akan ada banyak nasib orang ke depan yang sangat tergantung dengan moralitas yang anda miliki hari ini. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, tapi memang lagi-lagi ya, demokrasi kan suatu sistem yang akhirnya bebas nilai, begitu ya kan? Karena kalau kita pengen jujur, apa bedanya misalnya suara pastor dengan suara suara maling misalnya? Sama. Ya kan? Apa bedanya suara kiai misalnya dengan suara koruptor misalnya? Ya kan? Iya. Apa bedanya misalnya suara mungkin biarawati misalnya gitu ya, kalau yang lain misalnya, atau tokoh adat deh misalnya kan, atau misalnya guru misalnya kan, orang-orang yang sangat berjasa terhadap kehidupan ini dengan suara orang-orang yang pemabuk, penjudi dan segala macam. Mereka sama-sama punya satu suara di bilik. Iya. Iya enggak? Makanya aku sebenarnya mungkin anak-anak muda mungkin harus telling ini ke depan gitu loh, sehingga demokrasi yang diciptakan ke depan itu tidak hanya demokrasi yang kemudian menyamaratakan orang, tetapi bagaimana juga proporsi dalam menilai begitu. Maka aku memang sebenarnya agak lebih sepakat ya kalau kemudian pemilihan ini dikembalikan ke dewan dan segala macam. Iya, supaya apa? Supaya gaduh itu tidak sampai ke publik. Begitu. Iya, memang gara-gara politik ini juga ya, sekat-sekat itu terbentuk. Iya. Padahal seharusnya kan perbedaan itu merupakan suatu harmonisasi yang baik ya untuk kita ke depan. Jadi kayak gini deh misalnya ya, pernah nggak Santer terdengar di before 98 ya, sebelum 98 kita bertarung soal identitas, politik identitas? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Iya nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena memang kontestasi itu tidak diberikan ke bawah, begitu. Iya nggak? Iya. Mereka diberikan kontestasi ini hanya di level atas. Kalaupun pengen rusak, yang rusak hanya elit doang. Jangan sampai ke rakyat ya. Tapi nggak sampai ke rakyat. Masyarakat memilih yes, tapi memilih perwakilan, ya kan? Iya. Dan kalau bicara soal perwakilan, menurutku adalah soal yang absah. Misalnya yang Madura memilih Madura, lalu kemudian yang Batak memilih Batak, misalnya kan? Itu iya kan? Itu fair kan? Fair. Lalu Melayu memilih Melayu, misalnya segala macam. Tapi kan perwakilan. Iya. Artinya setiap orang punya keterwakilan di sana, sehingga tidak ada orang yang merasa terluka dan sakit hati, betul? Betul. Ya enggak? Tapi kalau soal pemilihan kepala daerah ini kan kadang-kadang, atau soal presiden dan segala macam, kalau ini terus-menerus dikembalikan kepada masyarakat, maka gua rasa memang demokrasi yang semacam ini akan akan terus menghadapkan kita pada persoalan-persoalan politik identitas semacam ini. Ya, jangan. Makanya gua sering cinta Indonesia. Iya, makanya gua sering bilang dalam doa itu panjang umur Indonesia Raya kayak gitu. Ini kan hanya soal menerjemahkan kegelisahan kita kemudian kepada kita pengen cerita kepada publik kayak gitu. Kita pengen cerita bahwa mungkin ada baiknya kalau misalnya kita menata kembali nih peraturan soal kontestasi gitu kan. Ini kan hanya soal kontestasi. Maka aku sering bilang pemilu itu adalah demokrasi, yes. Tapi demokrasi adalah pemilu bukan. Ya kan? Karena ada banyak instrumen dalam demokrasi. Di sana ada public service, pelayanan publik, ya. Di sana ada kontestasi, pemilu dan seterusnya gitu kan. Di sana juga ada peraturan, ada undang-undang dan segala macam, ada regulasi dan segala macam. Ini semua adalah paket dari politik. Pemilu itu adalah salah satu instrumen dari politik, iya. Tetapi kalau kemudian pemilu adalah salah satu instrumen dari demokrasi itu adalah iya, gitu kan. Tapi pemilu adalah demokrasi bukan, gitu. Atau demokrasi adalah pemilu bukan. Makanya gue bilang kalau sebenarnya pemilunya kemudian hari ini dirubah formatnya, yang ya bukan berarti kita tidak demokratis dong, enggak dong, ya kan? Karena demokrasi dengan ajang pemilihan ini dua hal yang berbeda gitu kan. Bahkan ajang pemilihan ini hanyalah salah satu instrumen yang melengkapi dari demokrasi kan itu. Nah, yang begini harus dikasih tahu nih ke kalangan milih. Nih jangan-jangan kalangan milih kan cuma terjebak kayak euforia gitu kan. Mereka nggak ngerti yang begini-begini. Tapi jadi gini, itu suatu kita kasih solusi lah mengenai tentang pilkada bahkan kontestasi politik yang kita bilang saat ini ya. Karena sudah kita alami efek 2017 itu besar. Efek 2017 itu besar. Ya, betul. Bicara tentang politik identitas itu kan sebenarnya politik identitas itu memang sudah ada lah kita bilang sejak lama. Tapi kan
sampai kepada media, sampai kepada apa namanya, sampai kepada itu dipublis begitu, sampai dia itu diumumkan dan diucapkan di media itu kan Ya, gila itu, Pak. Ya. betul. Makanya jangan, menurutku itu malah merusak kita di tataran sampai persahabatan. Dan juga kalau kita lihat juga sekarang ya, ketika nanti tercipta nih, selesai nanti pilkada-pilkada yang terjadi ya, yang pastinya akan ada kebencian yang besar itu loh. Ya. Kebencian yang besar terhadap sesuatu itu loh. Padahal itu nggak boleh sebenarnya Betul. itu. Itulah pentingnya sebenarnya politik itu tidak boleh gagal mengantisipasi soal rekonsiliasi gitu ya. Makanya gue bilang pada akhirnya kita semua kan harus mengakui kita terjebak dalam sistem ini gitu kan. Kita tidak ikut tidak mungkin, karena kita tetap harus punya leader, tetap harus punya kepemimpinan gitu kan. Kalau pengen tahu misalnya kayak gini, aku sering bilang juga ke teman, apa bedanya agama dengan negara? Ya kan? Iya. Ini bahasa yang sangat sederhana sebenarnya, tapi seolah-olah menjadi tema yang sangat berat begitu kalau tidak dipahami. Sederhana kok. Agama itu masuk kepada ranah private seseorang. Iya. Negara hanya berhenti pada ranah publik. Yes? Iya, Iya ada kan? batasannya nih. Iya kan? Makanya dari dulu negara itu boleh silih berganti, tetapi agama tidak pernah hilang. Nggak pernah. Iya kan? Iya. Sampai kapanpun gitu ya, dari zamannya Yesus sampai sekarang Kristen tetap ada. Tetap ada. Islam dari zamannya Nabi Muhammad SAW itu sampai sekarang tetap ada. Tetap ada. Gitu kan? Formatnya dari Buddha dan seterusnya juga begitu. Negara boleh silih berganti, tapi agama tidak, gitu kan? Kalau gua jelaskan kenapa negara boleh silih berganti, dulu ada Persia, dulu ada Romawi, dulu ada Turki Ottomani, dulu ada Seljuk dan seterusnya gitu kan? Mereka hancur kok sekarang. Dulu bahkan ada Uni Soviet di zaman gua gitu kan? Ada Uni Soviet. Hancur kok. Tapi agama kekal, ya enggak? Iya. Kenapa? Karena agama berada pada ranah private seseorang, sementara negara berhenti pada urusan publik. Sehingga kalau kemudian ada negara yang pengen membenturkan terhadap agama, nggak bisa. Tetap agama yang menang, ya enggak? Iya. Nah, tapi yang harus dipahami begini, bahwa dalam ranah publik kita sudah menyepakati negara kita adalah Indonesia Raya. Yes, iya kan? Dalam ranah publik. Yang harus dipisah hari inilah jangan sampai negara intervensi ke dalam ranah publik, dalam ranah privasi, ya kan? Karena dia tidak boleh masuk ke ranah privasi. Nah, sementara agama juga harus mengerti dalam ranah publik sudah kita sepakati negara ini berbentuk Indonesia Raya yang kemudian punya ideologinya adalah Pancasila gitu kan. Kita punya kitab suci negara namanya Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian diterjemahkan dalam banyak undang-undang. Maka tidak boleh setiap orang memaksakan kemudian dalam ranah publik ya, memaksakan keyakinannya ke dalam urusan publik. Misal nih, kalau dalam Islam gitu kan, itu kalau orang misalnya dia matahin gigi orang gitu ya, satu gitu ya, itu harus dibalas satu gigi juga. Iya, harus dibalas satu gigi juga. Meskipun orang yang paling soleh kata agama adalah mereka yang memaafkan gitu kan. Nah, tapi kalau di Indonesia bisa nggak kita terapkan itu? Nggak bisa dong, karena kita udah sepakat dengan yang namanya apa? Dengan yang namanya Undang-Undang KUHP, ya kan? Iya nggak? Iya nggak? Ya kan? KUHP. Iya, KUHP. Kok Undang-Undang KUHP sih? KUHP ya? KUHP. Sorry, gua Sama KUHP. iya betul. KUHP KUHP. Ya, sorry, gua kan bukan anak hukum, Aku jadi juga bukan. Oh, gitu ya. Aku anak agama. Iya. KUHP kan? Kita sudah mengerti itu kan? Kalau di kami Babel masalahnya. Nah, atau misalnya begini. Nah, negara itu dia punya hak untuk memungut pajak, betul kan? Iya, sepakat. Tapi kalau kemudian negara bilang misalnya, Gus, dia bilang, sholat maghrib hari ini ditunda ya, besok aja, karena hari ini libur misalnya. Oh nggak bisa bos, perang kita, iya nggak? Iya nggak? Mereka gue bilang negara nggak boleh intervensi ke dalam urusan private, tetapi agama dalam hal ini kita harus mengerti. Makanya kalau dalam Islam itu ulama-ulama kita itu mengatakan Indonesia ini sebagai Darul Ahdi, negara kesepakatan. Karena kesepakatan maka kita dilarang untuk kemudian ingkar terhadap kesepakatan tersebut. Maka kita serahkan urusan private, urusan publik kita harus serahkan ini kepada negara. Adapun cara kita berjuang kemudian untuk mengakomodasi nilai-nilai agama masing-masing tadi, itu silahkan dilakukan. Iya, dalam kebijakan. Tapi ada mimbarnya. Mimbarnya apa? Mimbarnya lewat DPR,
lewat apa? Keterwakilan. Nah, lewat politik kontestasi. Makanya gue bilang sebelum politik kontestasi kita harus bicara dulu soal politik narasi, begitu. Jadi kalau memang ini sudah jelas ya teman-teman ya, yang tidak jelas mengenai politik dan segala macam, kita Abang Agus ini sudah jelaskan dengan matang. Saya aja jadi terinspirasi Iya, begitu, iya. terinspirasi. Nah, mungkin juga begini Bang, kalau kita melihat juga ranah-ranah politik, politik identitas, yes pasti akan terjadi. Tapi bagaimana sih kita ini selaku anak muda yang mengerti bahwa jadi malapetaka, bukan mungkin bagi mereka selesai, bagi mereka, tapi bagi kita yang kedepannya akan menghadapinya, jadi seperti bola salju es itu yang akan menghantam kita. Itu sebenarnya gimana sih kita untuk mencegah hal begini sebenarnya selaku anak pemuda? Dari dulu aku tidak pernah merubah statement kalau soal ini. Maka gue bilang sebenarnya tidak ada politik identitas di kalangan bawah. Iya, sepakat. Iya kan? Ya. Tidak ada politik identitas di kalangan bawah. Di kalangan bawah, di kalangan masyarakat, di kalangan rakyat itu yang mengerti mereka cuma dua. Ya. Pertama adalah mereka pengen hidup yang layak, iya kan? Yang kedua, mereka pengen aman sentosa. Iya enggak? Makanya output dari demokrasi itu sebenarnya dua. Soal keamanan, soal keadilan gitu kan. Keamanan kan sangat erat sekali dengan keadilan dan soal kesejahteraan. Hanya dua hal itu. Makanya masyarakat juga kadang-kadang, makanya kita kadang-kadang kayak gini ya. Makanya kemudian banyak orang yang bilang bahwa hari ini kayaknya sangat mustahil kalau kemudian orang itu jadi tanpa ada politik uang. Iya enggak? Ini adalah bahasa umum kan. Nah, tapi siapa yang harus disalahkan dalam ini? Gue bilang lagi-lagi ini bukan salah masyarakat. Kenapa masyarakat kemudian menjadi orang yang hari ini sangat apatis dan bahkan apolitis gitu ya? Menjadi orang yang tidak tahu menau terhadap politik, tidak tahu menau lagi soal gagasan, tidak pengen lagi dengar soal visi dan misi. Kenapa? Karena menurut mereka siapa aja yang jadi sama aja, ya enggak? Iya. Karena apa? Karena sumber kegaduhan sebenarnya adalah elit. Makanya gue bilang. Jadi kalau soal politik identitas sebenarnya yang harusnya diedukasi itu bukan masyarakat. Seringkali negara ini salah mengedukasi, gitu kan? Yang diedukasi adalah masyarakat, orang-orang RT misalnya, atau misalnya mahasiswa. Kalau mahasiswa sih masih masuk akal, masih make sense lah gitu ya. Tapi kalau kemudian masyarakat petani dibicarain soal politik identitas, kemudian ibu-ibu pengajian atau apa bicara politik identitas, mereka nggak ngerti bos. Yang mereka ngerti itu besok bawang merah jangan sampai naik harganya, iya nggak? Nah, yang justru membuat politik identitas dan justru membuat semua ini menjadi tegang, ini adalah kalangan elit. Kenapa? Karena mereka punya tujuan, gua pengen menang. Berarti green design-nya dari kalangan elit. Dari elit, maka aku juga pernah bilang ini di beberapa kesempatan gitu, termasuk yang kemarin ya kita melakukan webinar dengan Pak Teras Narang kan. Gue bilang bahwa seringkali ini berangkat dari elit kok gue bilang. Karena begini, karena yang terjadi buktinya adalah yang terjadi tidak hanya di Indonesia. Semuanya terjadi gitu ya. Bahkan di Amerika pun terjadi. Nah, makanya Amerika itu hasil survei kemarin apa yang paling mempengaruhi terhadap pilihan presiden mereka gitu ya antara Joe Biden dengan Trump. Pertama itu adalah soal ekonomi. Gitu ya, soal ekonomi, COVID nomor 3 malah. Yang kedua apa? Soal bagaimana mereka melihat politik identitas. Jadi siapapun tokoh, siapapun elit yang terlalu menjual soal identitas, baik itu ras, agama dan segala macam, itu nggak akan dipilih. Nah itulah kenapa mereka lebih welcome kepada Biden dengan Harris. Kamala Harris gitu ya. Kenapa? Karena Kamala Harris ini dia mungkin dari kubu Trump agak kurang elok ya tim-timnya bermain ya. Dia kan memang anak imigran. Ibunya kan orang India, sementara bapaknya adalah orang Jamaika, ya kan? Dia gabungan antara negro dengan Asia. Ya kan? Nah, populasinya tentu kecil dong dengan masyarakat kulit putih, kemudian dengan masyarakat Indian dalam hal ini misalkan. Belum lagi dia adalah imigran, ya kan? Nah, jadi kalau elit, nah ini tapi beda dong orang yang sudah melakukan demokrasi ratusan tahun, 300 tahun seperti Amerika dengan kita yang baru 75 tahun. Itu pun baru berdemokrasi sekitar 20 tahun. 22. Ya, kalau kita 21 kalau kita bicara after reformasi gitu ya. Nah, tentu isu-isu yang demikian sudah tidak laku di Amerika. Dalam kasus ini ya, buktinya adalah Joe Biden menang, begitu kan? Dalam beberapa kesempatan masih berlaku mungkin gitu ya, tapi dibuktikan di Pilpres kali ini tidak berlaku. Artinya Joe Biden menang gitu kan. Nah, di Indonesia mungkin ini masih ngaruh gitu. Kenapa? Karena memang kita baru berangkat kok, baru 22 tahun begitu. Makanya banyak anak muda yang kadang-kadang
juga gelisah kan, anak mahasiswa juga gelisah. Kita udah reformasi 20 tahun kok masih gini-gini aja gitu. Perasaan malah krisis sosialnya itu malah makin lebar gitu. Makin kan. lebar memang. Kalau dulu kegaduhan itu muncul karena kesejahteraan tidak ada, ya enggak? Iya. 98. Itulah kenapa orang bergerak. Masih 3 tahun. Ya, karena mereka tidak apa? Karena mereka merasa kesejahteraan sudah tidak ada. Rupiah naik 20 ribuan kan, hampir kan. Sudah 20 ribuan, krisis moneter banget karena jadi alasan ekonomi lah reformasi itu terjadi, ya kan? Kalau sekarang, ya, dan korupsi, yes gitu ya, soal dan tapi kan kayak gini deh. Masyarakat mana sih yang peduli soal dinasti dan segala macam, nggak ngerti mereka. Yang penting harga-harga tetap murah. Buktinya Pak Soeharto 32 tahun itu enjoy aja. Tapi kan ada Petrus dan kawan-kawan. Iya, kenapa di sana? Karena memang di akhir-akhir kesejahteraan tidak ada. Iya enggak? Nah, kalau sekarang di match-nya itu di semuanya kan? Iya, aduh. Siapa yang bisa bilang gue sekarang kita itu sedang sejahtera? Gak sejahtera, gak ada duit. Iya kan? Yang kedua, secara kebisingan, politik kita hari ini justru menyeret masyarakat publik juga kan? Keruh. Keruhnya itu sampai ke publik kan. Kalau dulu kan riuh-riuhnya di atas, kita nggak tahu. Taunya harga bawang nggak naik aja gitu kan. Tiba-tiba naik, udahlah kita demo kan gitu. Yeah. Kalau sekarang kan nggak. Bawang juga naik gitu kan. Terus di satu sisi kita juga ngomongin soal paslon. Harga pernikahan juga naik masalahnya. Ya, mahar juga naik gitu kan. Nah, ini persoalan kan. Jadi betul tuh. Salah satu instrumen gitu ya. Salah satu instrumen penelitian itu adalah untuk membuktikan negara itu sejahtera dan tidak sejahtera adalah ente lihat berapa banyak jumlah jomblonya itu. Kalau terlalu banyak, berarti negara itu nggak sejahtera karena mereka nggak bisa nyukupin mahar. Gak cukup mahar ya, Pak. Nah, itu dia masalahnya. Apa kita batak pestanya ngeri-ngeri kan? Nah, Memang sih apa namanya politik ya. Kalau bicara kerusuhan seru lah saat ini. Keadilan ya. Keadilan dan itu enggak ada seperti mereka Nggak apa ya? Mau ngucapin sekarang ini loh. Orang mau ngucapin sesuatu itu pun takut gitu loh. takut. Iya. Nggak usah ngucapin sesuatu, ngucapin tiga huruf aja. Ya. Ya, kan? Yang baru datang kemarin itu. Coba kau, kalau nggak diblokir akunmu ini. Ya. saya Ya. tidak berani ngucapin juga. Ya. Soalnya diblokir, Bro. Gue bukan nggak berani, takut diblokir aja akunnya. Kita ini orang biasa. Kalau Iya. orang elit tadi kan ngomongin begitu. Enggak, bukan soal elit, ada ketua DPD, bukan anggota DPD RI. Jadi kan yang punya Bang Japar, Bu Fahira Idris. Bu Fahira Idris, dia di statusnya itu dia nggak pernah sebut nama itu orang. Kemarin dia juga dia pasang foto beliau, dia pasang foto beliau yang baru datang itu, langsung diblokir ininya, postingannya. Aku itu kebetulan kan ya kita kan kadang-kadang Facebook kan mengingatkan 4 kenangan ya, 3 tahun 4 tahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya ya kan. Ya kan gue pernah juga kan ngucapin apa ke beliau dan segala macam itu kan. Langsung nggak bisa live bos 90 hari. Gara-gara kenangan coba. Cuman kenangannya gak kehapus kan. Baru kali itu loh kenangan Iya. membuat itu ya, Iya. resikonya begitu Iya, ya. baru kali ini ada kenangan di punishment gitu. Iya enggak? Padahal sudah berlalu. Padahal sudah berlalu. Tuhan saja kalau kita berdosa di masa lampau gitu kan, Diampuni loh. diampuni. Memang kejam Facebook ini. Iya enggak? Facebook ini memang kejam. Memang beda sama Tuhan. Lo Facebook bukan Tuhan. Iya, itu dia. Tergantung kita di pihak. Tergantung pesanan. Ya tergantung di pihak mana. Enggak, sekarang bukan tergantung di pihak mana. Ente mau bagian dari apa sebutannya koalisi atau bagian dari orang yang hari ini kontra terhadap pemerintah. Asal nyebut namanya saja atau posting gambarnya terblokir memang. Gak pernah sih nyebut sih. Tapi, Nah, apakah itu demokrasi? Kalau kita tanya. tapi Merusak demokrasi ya. Nggak make sense aja menurutku, nggak masuk akal demokrasi begitu kan. Kita harusnya ini apa namanya nyalain lilin. Berkabung ya. Berkabung. reformasi di korupsi. Ayo teman-teman, kita bergerak turun ke jalan. Kan gitu gerakan saat itu. Cukup cari satu influencer gitu kan. Kemudian dia upload gitu. Tapi nggak bisa juga. Bisa ya. Nggak bisa. Karena kalau nyebut namanya udah beep gitu langsung. Nggak bisa. Jadi beliau ini namanya ini Yang gue bingung adalah video 19 detik nggak diblokir. bukan cuma 19 detik kali. Iya, lebih ya. Ada aku nggak tahu sih. Aku Iya. dengar berita.
Oh ya. Ya. Itu Malah nggak diblokir. karena menyatukan, Bang. Menyatukan ya. Menyatukan Kan- suatu keberagaman Ini itu. kan gila kan. Menurutku nggak gila aja ini apa yang apa ya? Menurutku sebagai salah satu instrumen dari apa, masa kekinian media sosial ini. Menurut gue memang apa ya? Di satu sisi para apa ya? Mungkin para ownernya juga gitu ya. Kepada teman-teman yang kemudian juga memiliki media sosial ini, artinya yang memang punya terhadap engine ini dia, terhadap perusahaan ini, mereka yang penting mungkin orientasinya memang sekedar keuntungan begitu. Ya pasti. Jadi apapun yang dilakukan mereka nggak peduli nih kontennya apa begitu. Kecuali memang ada pesanan bahwa ini harus di-banned, gitu kan? Ya kan? Nah makanya gue heran gitu loh. Kenapa ada orang datang nggak boleh disebutin namanya, hanya namanya tidak boleh disebutin, atau fotonya tidak boleh nampang, langsung ke sensor itu langsung. Tapi video 19 detik mereka biarkan satu hari itu viral kan? Iya nggak? Satu hari itu. Aku nggak tahu. Lebih ya. Soalnya aku hari kedua baru pengen lihat sudah nggak bisa gitu. Iya serius. Aku cari-cari kok nggak ada gitu ya. Hari kedua aku cari kok nggak ada gitu. Iya Pet. Kan kita nggak mungkin ngomong sesuatu dong kalau kita nggak tahu kan. Minimal kita harus tahu ini benar fake apa enggak sih. Nah gue nggak lihat itu di hari kedua gitu. Soalnya gue pencet-pencet ini kok nggak muter gitu. Bagi teman-teman yang punya linknya tolong di-share ya. Jangan. Di komen. Kena dia. Oh kena Kena dia. jangan bro, Undang-undang jangan. IT ya. Iya, kau juga kena ini. Nanti ini aja messenger saja. Aduh, emang gila zaman sekarang nih. Kita tuh seperti dipaksa ya. Kayak kita memiliki apa namanya? Memiliki hak untuk berbicara itu kayak nggak bisa loh. Ya, jadi padahal itu adalah bagian dari yang dijamin oleh undang-undang kan, pasal 28 kan. Setiap orang boleh berbicara, boleh berkumpul, berserikat gitu kan, mendirikan bebas mengumpulkan pendapat gitu ya, bebas berkumpul gitu ya, bebas melakukan kelompok dan segala macam. Jadi begini, ada satu yang keren gitu ya. Kemarin aku kan ada podcast tuh dengan salah satu teman namanya Darles Aziz, dia dari Turki. Gue tanya, kan nih Erdogan kan Turki ini lagi bangkit-bangkitnya soal narasi keislaman ya kan. Terus gue tanya, apakah memang tidak ada salah satu kompetitor pun gitu ya terhadap partainya si Erdogan, karena kan AKP yang menang sekarang AKP kan. Ya, enggak bang, di sini Partai Komunis Turki itu ada, dia bilang. What? Dia bilang, iya bang. Komunis Turki ada? Iya. Di Indonesia dia bilang PKI kan sudah di ini nih, sudah ada tap MPRS-nya. Tapi di Turki itu sah gitu. Partai Komunis Turki itu ada, dia bilang. Dan ada penggeraknya, ada gugusnya, artinya di sini ada strukturnya, dan ada pendukungnya, dan setiap pemilu ikut terlibat, dia bilang begitu. Meskipun populisnya kecil pendukungnya, yes itu fakta ya, tapi secara hak mereka dijamin haknya. Padahal kan kayak gini, kadang-kadang frame kita adalah, apalagi kalau kita ngomong soal ini ya, soal belakangan-belakangan ya, di mana misalnya soal, oke lah gue bawa deh, ya kita terus terang aja lah, hal yang begini kan kita jelaskan aja. Misalnya soal Islam dengan PKI gitu ya, bahkan belakangan gue lihat juga Romo siapa itu, dia juga ikut bela narasi ini gitu ya, narasinya teman-teman kayak MUI dan segala macam gitu, bahwa memang agama kayaknya nggak bisa nih ketemu nih dengan teman-teman komunis gitu ya, dengan teman-teman PKI gitu ya. Jadi dalam hal ini juga teman-teman agama yang lain juga sebenarnya bermasalah gitu ya, terutama ya karena mungkin ada masa lampau gitu ya, yang ada tragedi yang memang itu akan sulit healingnya, akan sulit sembuhnya gitu ya, terutama di bangsa Indonesia gitu kan. Tapi aku di Turki nggak paham, mungkin nggak ada tragedi itu sehingga kemudian mereka bebas gitu loh, berekspresi. Turki kan bagiannya, bukannya Uni Soviet pecah belum lahir, Turki belum lahir. Bukan dong, bukan. Sudah ada. Mereka sudah ada. Nah, tapi begini maksudku. Seharusnya demokrasi dalam ini demokrasi yang benar ya. Demokrasi itu tidak boleh menghukumi pikiran seseorang. Iya. Dia boleh punishment terhadap tindakan, yes. Ya. Misalnya kayak gini. Sorry nih, misalnya gua naik motor. Tiba-tiba ini kan lampu merah gitu ya. Kok lama ya, rasanya pengen gua tabrak aja. Misalnya kayak gitu kan.
selagi gua nggak ngegas, nggak boleh dong polisi tangkap gua, ya nggak? Begitu gua ngegas, oke, boleh ente sprint, ente tangkap. Kan bahaya tiba-tiba ke depan misalnya ada alat untuk mendeteksi pikiran seseorang misalkan, misalnya Pak Polantas semua pakai, tiba-tiba misalnya ada aku karena aku terburu-buru ada lampu merah, kemudian aku pengen gas ini jalan, baru niat saja ini, baru niat, kayaknya gua gas aja nih ya, belum gua gas ini tiba-tiba, prit, Anda berniat untuk melakukan apa, menabrak lampu merah, gila Pak, gila demokrasi semacam ini, iya nggak? Iya nggak? Makanya saya tidak sepakat misalnya kalau ada, serius sih ini aku ya, aku nggak sepakat misalnya ada buku-buku yang dibredel, aku nggak sepakat ada ilmu-ilmu pengetahuan yang dibredel. Termasuk jika ilmu-ilmu tersebut misalnya kalau dalam narasi agama dia sesat dan dia haram, gitu ya. Termasuk soal misalnya mau dia sorry nih, misalnya dia mau bicara soal apa sosialisme, kayak mau bicara apa kayak bebas secara pemikiran. Setiap orang itu punya hak untuk membentuk akal pikirannya, yes. Tapi dalam tindakan dia harus ikut undang-undang dan ikut peraturan, ya saya sepakat. Nah. Makanya gue bilang si Darius Aziz tadi keren ya negaranya. Iya Bang dia bilang. Jadi Turki dia bilang sebagai negara yang memang demokrasinya dan dia, tapi kalau Turki memang mengakui bahwa mereka demokrasinya adalah demokrasi yang sekuler begitu. Dalam artian bahwa setiap orang itu boleh berpikir apapun. Setiap orang itu pengen mengejawantakan dirinya menjadi apapun boleh. Tapi dalam beraksi dia harus mematuhi undang-undang, yes. Dia harus mematuhi negara, yes. Tapi nggak bisa kita menghukumi pikiran seseorang, ya kan? Yeah. Yang gue bilang tadi, gara-gara lampu merah gue baru niat pengen nabrak lampu merah, baru niat ini, belum gue lakuin, disemprit gue kan nggak bener yang begini. Lebih kejam dari agama berarti. Kalau di Kristen itu dikatakan nih, kalau engkau memikirkan tentang perempuan pun ketika aku menikah nih, ya. Itu berzina loh langsung. Itu dalam agama, betul. Daripada okay. agama berarti sama. Itu ya, maka itu dalam agama, yes. Kalau agama kemudian mengaturkan dalam keimanan itu kan ada 3 dimensi kan. Ada soal keyakinan yang memang hati gitu kan, lalu kemudian ada soal yang kita ucapkan dan ada yang kita lakukan sebagai tindakan. Ya, begitu ya. Makanya gue bilang, tadi kita ngomong di awal, bedanya agama dengan negara itu di situ. Agama masuk kepada area yang paling privat sekalipun gitu ya, sementara negara hanya pada urusan publik, ya kan? Ini kalau negara tiba-tiba ngurusin hati, ya. Nah, bisa berapa ini, ya kan? Yang mana agama mana negara? Udah masuk loh. Hah? Udah masuk loh. Udah, gua nggak tahu. Take me out gitu. Iya, bisa jadi begitu. Tapi itu bukan agama, itu bukan pemerintah. Tapi apa? Talk show yang take me out itu ya. Ya itu kan bagian dari kuis kan. Maksudnya kuis gimana? Kita dagangan atau apa? Iya. Itulah. Luas loh. Seru juga bicara tentang politik Indonesia. Iya, harusnya memang seseru itu. Makanya gue bilang politik itu sebenarnya adalah bahan yang sangat seru untuk diperbincangkan. Tinggal hari ini adalah kita pengen berbincang atau tidak. Tapi kan enggak mungkin anak kita bisa bincang kalau kita tidak baca kan. Apalagi cuma TikTok doang. Ya kan? Gimana dia pengen bikin narasi kan kalau kemudian dia cuma TikTok doang kan. Tiba-tiba ngaku seleb aja gitu kan. Makanya gue bilang bedanya influencer dengan selebgram itu beda. Selebgram itu ditentukan secara followers, yes. Tapi influencer itu sebenarnya adalah mereka yang kemudian bisa membangun narasi dan mempengaruhi orang lain dengan narasinya. Itu influencer, meskipun followersnya cuma 1 atau 2 atau 1.700. Setidaknya dia bisa mengedukasi 2 atau 3 orang. Ya. Ada lah yang diberikan. Betul, meskipun followers cuma 1.700 kayak gua misalnya kan masih kecil banget kan. Teman-teman tolong di follow ya. Saya sudah buat situ Akhir Kumai ya. Di follow dan ditonton saja setiap konten yang ada karena pasti menarik. Bicara tentang politik, bicara tentang... Bahkan saya jadi Iron Man di sana juga ada. Nah, sore ini saya kebetulan udah dapat ini nih job dari jadi pemain tambahan. Pemain tambahan. Apa sebutannya? Pembantu? Enggak, pemain tambahan apa itu kalau band tuh ada yang namanya additional player. Tadi BTS baru telepon. BTS baru telepon dari Korea kan. Gua disuruh dancing sama mereka gitu. Ntar malam gua upload ya di IG Akhir Kumai gitu ya. Karena anak milenial tuh nggak bisa serius bro. Jadi kita nggak serius. Iya, kita harus bawa mereka tuh ke dunia kita, baru kita edukasi mereka.
Aku masih milenial loh ini. Ya makanya, jadi ada need dan Sebenarnya interest. gitu. Cuman ente milenial yang kadung terlalu serius kadang-kadang kan. Bukan, kita itu bercandanya begitu. Oh ya, betul. Kan betul. semua kata bercanda itu kan Ini jangan sampai dari Jawa jadi Jewish ya. Jadi jangan susah-susah lah membahagiakan orang itu kan. Iya aja pokoknya. Setidaknya jangan sampai kita mengiyakan sesuatu yang Iya. kita butuh perbaiki. Makanya aku gini, ada batasan. Makanya sebenarnya cukup diam dan geleng-geleng kan. Tapi memang aku pernah diajarin begini, diajarin sama abang anak sama Bang Ulun. Thank you buat ajaran. Dibilang begini, walaupun kau tahu sesuatu Nah, dan orang itu menceritakan sesuatu, dengarkan saja dan bilang wow, bagus, mantap. iya. Itu Supaya dia berhenti sebenarnya itu. enggak, sebenarnya kita bicara tentang apa namanya, kita menjadi orang yang apa namanya, mendengarkan dengan baik, orang Ya. yang itulah Jadi orang yang humble. humble. Honestly ya. Iya. Walaupun kita tahu loh. Ya, walaupun dia salah. Walaupun kita tahu biasa. Iya. Mantap, luar biasa. Tapi Iya. maksudnya karena responnya 90-10 kan ada respon. Supaya ke depannya dia sudah sulit membedakan gitu kan. Ini gue perasaan ngomong apa aja dia bilang mantep terus dahsyat gitu ya. Padahal nggak penting yang gue omongin kan gitu. Berarti kan selama ini dia ngejek sebenarnya kan gitu kan. Mungkin kayak gitu juga pembelajarannya itu. Ada bagusnya juga itu. Mohon maaf buat yang Iya. Oke, ini bicara politik kita masuk kita. Jadi kita masuk segmentasi bicara cinta. Nah, love ya. Love. Ini sesuatu yang sangat dinanti-nanti oleh Coba- kalangan milenial. Coba Nah. definisikan kata cinta. Definisikan kata cinta, Bang. Apa ya? Aku nggak tahu sih ya kalau lebih dalamnya ya. Atau bukan nggak tahu sih. Cinta ini sesuatu yang abstrak yang tidak bisa dideskripsikan, itu paling jelas. Dan tidak bisa digambarkan oleh kata-kata. Benar. Karena siapapun yang mencintai itu dia 1000 kata-kata pun nggak bisa mendeskripsikan yang dia rasakan. Karena cinta bukan hanya di kata-kata tapi di perbuatan. Iya, dan iya betul. Karena ini soal apa ya? Soal sesuatu yang sampai sekarang mungkin nggak ada sains yang bisa menjelaskan cinta. Tapi kayak gini deh, kalaupun harus digambarkan dengan sebuah kata, menurutku cinta itu hanya satu, soal kesungguhan saja. Ya, dan kejelasan. 2. Aku tambahin satu lagi, komitmen. Apa boleh? Iya, komitmen ya, yes gitu ya. Komitmen yes gitu kan. Kita harus karena untuk cinta, makanya dalam definisi cinta itu ada seorang apa yang mengatakan, ada bukunya ya. Dia bilang kayak gini, dalam urusan cinta itu cuma ada 2. Kita merebut atau memberikan. Begitu. Kok Abang di posisi? Kita mengambil atau menyerahkan. Gitu saja. Tapi ada orang bilang begini sih, Bang. Ada bilang begini, ketika kau mencintai seseorang itu mencintai yang lain. Nah, akhirnya begini, satu ketika kalian pergi bersama-sama. Ya. Tenggelamlah 2 orang ini, cuma kau yang bisa berenang. Ceritanya gini ya. Ya. Nah, itu satu sisi cewek yang kau cintai, Ya. ya kan? Satu sisi sahabat. Ya, cewek yang kau cintai, satu sisi lagi itu cewek yang mencintai kau. Nah, Abang selamatin yang mana? dua-duanya. 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 Oh, kalau orang berenang, Bang. Udah orang berenang itu Abang Iya. selamatin satu aja. Iya, biar mati Ditung- bertiga. Biar Oh. bertiga mati maksud gua. Kalau aku kubiarkan. Kubiarkan, kan cinta bisa datang Iya. kapan saja toh. Ya, makanya gue bilang kayak gini, kalau yang begitu sulit ya dideskripsikan ya, karena cinta itu hampir nggak masuk di logik gitu. Ini kalau kita bicara cinta dalam definisi soal lawan pasangan ya, lawan pasangan sih, lawan jenis ya, lawan jenis, bukan lawan pasangan. Ya, intinya pasangan lah ya. Bukan cinta dalam arti luas kan. Kalau cinta dalam arti luas kan bicara dedikasi, bicara kita Definisi aja dulu. ya yang macam-macam gitu ya. Ini jadi kalau cinta menurutku memang hampir tidak ada yang bisa mendeskripsikan lebih jelas gitu ya. Apa ya, lebih konkret kayak gitu. Jadi kata-kata nggak cukup lah. Tapi aku bicara soal kalaupun harus diartikan ini sebenarnya soal kesungguhan begitu. Soal kemantapan hati. Makanya kalau dalam apa ada nih sebuah ini apa dalam Quran itu dikatakan, makanya kadang-kadang orang kalau nikah kan ada tuh, Petrus pasti tahu kan, semoga sakinah mawaddah warahmah. Jadi sakinah itu sebenarnya dalam bahasa Arab artinya tuh mantap. Mantap begitu. Ini banyak nih teman-teman, moga-moga sakinah mawaddah warahmah gitu ya. Dia tahu aja enggak artinya tuh. Ya kan? Sebenarnya sakinah tuh artinya mantap. SMW ya. Iya.
Artinya makanya sering disingkat Samara gitu, Samara. Mantap begitu. Bukan Samara PSI bukan ya. Kita gelora, kita gelora ya. Tolong jangan Soalnya ada dimasukkan. Bang Rano nonton, gue bilang, gue singgung. Bro dan sis, Bro dan sis, kita berteman. Makanya makanya gue bilang ini soal sakinah. Jadi sakinah itu adalah kemantapan yang pertama kayak gitu. Baru wadah warahmanya gitu kan. Mereka kemudian langgeng gitu ya, saling mau jadi kuat sih sebenarnya. Karena orang itu bisa kuat karena dia mantap gitu ya. Baru dia warahmah, baru kemudian dia enjoy gitu lah. Hidup itu enjoy. Karena kan kalau bicara soal cinta ini pasti ada sacrifice-nya juga kan. Ada pengorbanan gitu kan. Untuk mewujudkan sesuatu kita butuh effort, butuh usaha. Dan yang lebih coba enggak? Sebenarnya soal usaha, soal kemudian pengorbanan, semua itu tuh enggak penting dalam cinta. Serius. Iya. Yang paling penting, yang tadi itu hanya bagian dari dari next-nya iya. Tapi yang paling penting dari utama itu sebenarnya ada soal daya tahan. Iya, karena banyak orang yang mencintai, banyak orang yang mencintai gitu ya. Kalau dia tidak bisa melihara cintanya itu dia berhenti di tengah jalan. Dia putus di tengah jalan. Kan nggak sedikit-sedikit orang yang cerai di tengah jalan. Hampir sama seperti kata berjuang dong ya. Iya, endurance. Makanya dalam bahasa Inggrisnya itu endurance kan. Soal Soal daya tahan begitu. Dan cinta itu soal daya tahan, bukan soal kita bukan sekedar soal kita kemudian berusaha buat ngedapetin, bukan sekedar soal kita berkorban buat si dia, tapi ini soal daya tahan. Karena kan begini, bedanya nabi dengan manusia biasa itu di situ kan. Kalau kita dekat dengan nabi, semakin hari kita kenal dengan ini, semakin cinta kita. Ya enggak? Karena semakin hari itu semakin banyak kebaikan-kebaikan itu yang kita tidak tahu jadi tahu. Iya, sepakat. Kalau manusia biasa ini enggak. Makin hari kita kenal dengan itu, makin jengkel kita kan. Iya enggak? Makin kurang aja. Makin kurang ajar. Karena tabiatnya itu makin hari itu makin kelihatan begitu. Ya, makanya gue bilang kalau bicara cinta itu soal daya tahan. Karena kalau kita nggak tahan dengan tabiat-tabiatnya itu selesai bro. Gitu loh. Berarti sama seperti pertemanan. Kalau dosenku bilang dulu gini, ada orang dulu pertemanan itu kan gini, baru kenal kan, bro. Tapi lama-kelamaan main gaplak. Iya, ditendang, benar. kan? Makanya gue bilang soal, ya hampir sama. Makanya jadi kalau bicara cinta kan kalau dalam dimensi yang luas, termasuk soal pertemanan segala macam. Karena gue bilang, aku sering bilang juga ke teman-teman, makanya gue bilang, kita harus tahu dulu secara filosofis gitu ya, supaya kita juga dalam berteman, dalam bersahabat, dalam mencintai mungkin gitu ya. Itu sebelum kita merasakan sakit apapun itu sudah ada rasa untuk memaafkan yang lebih besar. Hati kita itu udah lapang gitu loh. Untuk menerima sakit itu dan memaafkan dia gitu loh. Kenapa? Karena gua harus bicara tadi gitu ya. Jadi faktanya adalah sebagai manusia biasa makin hari kita kenal dengan seseorang itu semakin memuakkan dan semakin biasa aja. Beda kalau misalnya bedanya kalau Tuhan kan menciptakan nabi-nabi kan manusia-manusia spesial tuh. Dimana kalau kita bahkan kalau para sahabat dulu gitu ya, makin hari dia kenal dengan Rasulullah, makin hari kenal dengan dia Nabi Muhammad itu dia makin cinta gitu. Kenapa? Karena emang ya mungkin sama yang dilakukan oleh para sahabat Petrus dengan Yesus misalnya kayak gitu ya. Makin hari makin cinta. Kenapa? Karena yang semakin hari yang diketemukan adalah kebaikan baru gitu kan. Oh ini yang gua nggak tahu nih, dan gua makin deket nih, makin sayang gitu. Makin cinta terhadap perjuangannya, makin sanggup berkorban untuk perjuangan, untuk mimpinya, untuk visinya. Kenapa? Karena makin mulia dia di mata orang itu kan. Nah beda yang kita sebagai manusia biasa adalah semakin kenal kita dengan seseorang tersebut, semakin lama kita dengan manusia tersebut gitu ya, semakin banyak waktu yang kita habiskan dengan orang tersebut, kita makin muak sebenarnya. Kenapa? Karena makin banyak tabiatnya gitu ya. Iya gak? Berarti makin banyak sesuatu hal yang kita ketahui yang tidak sesuai dengan keinginan kita berarti ya. Ya, bukan tidak sesuai ya. Kadang-kadang kita yang terlalu punya ekspektasi tinggi begitu. Dan itu mungkin terjadi juga dengan pasangan kita. Dia sebel dengan kita sebenarnya, nggak ngomong aja sebenarnya kan. Iya kan? Iya nggak? Ya kan? Makanya kadang-kadang istriku suka bilang begitu kan. My love. Iya. Maka istriku kadang-kadang suka bilang juga kadang-kadang deh kan. Aku nonton kayaknya. Iya, nonton dia kayaknya. Nonton ya. Makanya istriku kadang-kadang juga suka bilang kayaknya memang harus ada orang nih buat saya berbagi penderitaan dia bilang kayak gitu kan. Iya. Siapa saya bilang? Ya istri kedua lah dia bilang begitu kan. Skip ya, yang ini skip karena Petrus nggak bisa masuk ke wilayah yang ini.
Saya belum menikah Mas. Jadi nggak bisa masuk. Tapi bagaimana gini? Mungkin permasalahan saat ini adalah oke lah kita bilang kita love seseorang atau yang tidak diketahui oleh banyak orang adalah mencintai seseorang. Cara Iya, sebenarnya cara mencintai seorang itu, Nick, aku nggak bicara soal aku ya. ini bicara teori. Ya, aku bicara teori nih, bicara soal teladan ya, bicara soal teladan yang sudah diberikan. Kalau gue kayaknya nggak pantas ngasih nasihat ini, gitu. karena gue masih belajar. Terus, Tapi nggak apa-apa kan? iya, karena makanya kalau dalam agama juga disebutkan ibadah yang paling panjang itu, ibadah yang paling lama itu adalah menikah. Iya. Ya, kenapa? Karena memang menikah itu kita belajar mencintai. Makanya saya nggak sepakat dengan istilah yang disebut I love you full misalnya. Gue nggak sepakat. Ya. Kalau ente sudah full mencintai seseorang, maka yang terjadi itu bukan naik, pasti turun. Nah. Itu filosofisnya. Makanya gue bilang kalau gue ke istri ya dan segala macam, gue selalu bilang I love you almost full. Saya mencintai Anda itu hampir full, gue bilang. Jadi hanya ada dua kemungkinan. Gue makin turun nih cinta atau makin naik, iya nggak? Ya. Tapi kalau gue bilang full, maka hanya ada satu kemungkinan, turun dia. Nggak mungkin nambah itu cinta kan? Apalagi kalau misal kena matahari kan, pasti turun lah kan, cairan itu kan, menguap dia, ya kan? Iya cair. Tapi ada juga mengatakan cinta itu ibarat detak jantung kan. Menjalin percintaan itu ibarat. Ya, makanya gue nggak pernah bilang I love you full gitu ya. Jadi almost full yang benar. Lebih kepada ranah bagaimana memelihara cinta itu berarti. Iya, makanya abang bilang tadi ini soal endurance, soal daya tahan sebenarnya. Soal cinta itu adalah soal daya tahan. Tadi pertanyaan apa sih? Mencinta, bagaimana cara mencintai? Bagaimana cara mencintai? Bagaimana cara mencintai itu tuh apa ya? Bagaimana cara mencintai? Jadi kan setiap orang itu kan sebenarnya pengen diperlakukan sesuai yang dia inginkan, betul nggak? Iya, sepakat. Ya kan? Makanya dalam ilmu komunikasi pun diajarkan kita nggak boleh atau dalam ilmu psikologi itu dikatakan kita nggak boleh memperlakukan orang itu sesuai yang kita inginkan. Iya. Ya nggak? Karena objek kita itu adalah dia, bukan kita. Jadi kalau kita memperlakukan dia sesuai dengan yang kita inginkan, ya. Kadang-kadang bisa jadi keinginan kita itu tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Maka yang paling tepat itu memperlakukan seseorang itulah dengan sesuai yang dia inginkan. Ya. Supaya apa? Supaya acceptability-nya itu 100%. Supaya penerimaannya itu 100%. Jadi bagaimana mencintai seseorang? Sederhana. Anda ketahui interestnya, ketertarikannya, dan Anda ketahui kebutuhannya. Begitu kan? Kalau kita bisa menangkap dua ini, interest dan need ini, bisa menangkap apa yang dia inginkan dan apa yang dia butuhkan, selesai itu cinta. Artinya, ya mungkin kalau misalnya orang yang mungkin lagi PDKT, maka dia pasti diterima kayak gitu. Kalau orang yang mungkin lagi lamaran, dia pasti di-accept begitu kan, dia pasti diterima juga. Kalau dia misalnya sudah menikah, pasti istrinya atau suaminya bahagia. Karena dia paham tentang yang diinginkan oleh si pasangannya dan mengerti apa yang sedang dibutuhkan oleh pasangannya. Ya, kita misalnya seminggu keluar kota, misalnya kan, yang sudah menikah ya, seminggu keluar kota, pulang ke rumah, maka apa yang paling dia inginkan? Tidur. Kan begitu. Jadi harus beri dia tidur dan ditemani tidur. Kalau orang bilang sih pelukan. Ya, begitu. Pelukan. Kabarnya. Kalau udah nikah sih lebih dari pelukan sebenarnya. Bullshit kalau dia cuma pengen pelukan kan. Jadi nanti kita bicarakan itu. Karena ini khusus untuk 17 tahun, bukan 17 tahun ke atas yang ini, sudah Pak. untuk menikah. Ya sudah Karena menikah. saya belum menikah jadi saya belum bisa menyampaikan. Ya. Itu bicara tentang bagaimana cara menyintai. Tapi begini juga, kita juga harus belajar namanya menerima pasangan. Contoh nih ya, kita bicara cerita nih. Pada dasarnya kan semua orang itu memiliki aku nggak punya kriteria sih bicara pasangan, karena bagi itu bicara cinta tadi tidak bisa tidak bisa dibuat-buat cinta itu kan. Dia datang dengan tiba-tiba begitu kan. Ya. Ketika lu cinta dan menemukan diri lu di dalam dirinya. Bahkan pergi tiba-tiba. Nggak akan pergi sih kalau iya. karena aku datang untuk menetap gitu dan bertumbuh bersama. Bahasanya ngeri kali. Tapi maksudku menerima perbedaan antara dua sisi itu loh, Bang. Karena kan pastinya kan ketika perempuan dan laki-laki kita bilang berpacaran untuk menikah itu ya. Itu kan pastinya timbul itu bentrokan itu loh, Bang. Iya. Makanya gue bilang tadi
kembali ke rumus awal, ini soal endurance. Ini soal daya tahan. Karena makin banyak memang godaannya orang kalau pas pengen menikah gitu ya. Apalagi seminggu pengen menikah itu aku alamin gitu. Tiba-tiba lihat Harim gitu kan, lihat perempuan yang lain lewat, cantik kali yang ini. Jadi kayak gitu juga kadang-kadang. Ya, biasa laki-laki itu kan memang diciptakan dengan apa? Dengan pandangan yang tajam. Iya. Dengan mata yang tajam gitu. Makanya kadang-kadang kita laki-laki ini juga diperintahkan untuk menundukkan pandangan kan. Makanya perempuan juga diminta untuk mengangkat pakaian. Ya kan gitu. Menurunkan pakaian. Iya, mengangkat dan menurunkan maksudnya. Kan kadang-kadang ada yang turun kan? Iya, betul. Iya. Nanti teman-teman pelajari ya. Kayaknya udah maghrib juga nih bro. Kita harus off Udah, nih. oke. Bicara tentang pesan dan lain. Mungkin ada pesan untuk pertama bicara tentang politik tadi untuk pemuda bang. Satu lagi bicara tentang pemuda-pemuda yang saat ini sedang berjuang Menggapai cinta. menggapai cintanya gitu. Ya, jadi sederhana. Politik dan cinta itu dua hal yang menurutku bisa jadi satu. Iya. Jadi politik itu juga cinta, cinta itu juga politik begitu. Dan ini adalah soal passion sebenarnya, soal soal passion itu berarti kan sesuatu yang amat diminati gitu ya, sesuatu yang amat ingin diperjuangkan, itu kan passion ya. Nah, makanya sebenarnya politik dan cinta itu yang menurutku adalah satu hal yang dua hal yang seharusnya bisa jadi satu dalam arti bersama-sama beriringan. Nah, buat teman-teman sebenarnya adalah kalau yang bagi teman-teman yang terjun ke politik maka belajarlah untuk mencintai dengan benar, ya kan? Sehingga apapun yang Anda keluarkan dalam politik itu, konten apapun yang sedang Anda buat dalam politik itu, bahkan ketika Anda sedang mendukung seseorang pun, yang terjadi adalah rasionalitas, yang terjadi adalah totalitas. Gitu. Yang kemudian yang ketiga adalah Anda punya cinta di sana. Artinya yang Anda pengen lakukan itu ada proses healing, menyembuhkan. Cinta itu kan healing kan. Kita punya problem nih, ya kan? Makanya dulu aku baca buku dan kemarin jadi storyku gitu ya. Si Darwin pernah nulis bahwa dulu manusia ini kakinya 4, tangannya 4 gitu ya. Ya kan tiba-tiba satu waktu dia ngelawan Tuhan. Nah, karena Tuhan marah dipisahlah tubuhnya ini sehingga manusia punya tangan 2, kaki 2, mata cuma 2, harusnya 4. Nah, lalu kemudian karena dia terpisah dengan jarak ruang dan waktu, maka ada kerinduan, ada problem, missing, ada kehilangan. Maka ada rindu itu dalam bahasa Inggrisnya itu missing. Atau hilang, iya enggak? Artinya missing itu kan ada beberapa arti kan. Bisa diartikan rindu, bisa diartikan kehilangan. Nah, proses penemuannya ini, proses pencariannya ini disebutkanlah sebagai yang namanya jatuh cinta. Makanya problem kita itu missing, problem kita itu adalah rindu kayak gitu. Nah, proses penyatuannya sehingga kemudian dia jatuh cinta dan ketika kita bertemu dengan pasangan kita tadi atau bertemu dengan belahan hati jiwa tadi yang disebut sebagai soulmate itu kata Darwin itu yang disebut sebagai penyatuan dari cinta gitu. Politik itu juga begitu menurut gua. Kita berawal dari masalah dan kita harus punya kemampuan untuk menginventarisir apa saja masalah kita. Setelah itu kita menentukan yang kedua adalah skala prioritas. Dan yang ketiga baru kita bicara soal output atau bicara soal solusi untuk menghadapi masalah ini. Setelah kita kemudian bisa menentukan ini, kita bisa menginventarisir, kita bisa menentukan skala prioritas, kita kemudian ketemu nih solusinya, baru kita masuk ke politik kontestasi. Kita bergabung dengan seseorang dan segala macam. Untuk apa? Untuk memperjuangkan problem-problem ini agar kita menjadi problem solver. Maka cinta dan juga politik itu hal yang sama. Proses dan tujuan telos akhirnya itu adalah healing. Proses penyembuhan atas derita cinta yang sedang kita hadapi. Dan derita problem sosial yang juga tengah bersama-sama kita hadapi. Itu teman-teman. Konklusinya jadi itulah soal menjelaskan yang tidak jelas. Oke. Sudah... Dan ini makasih ya udah diundang. Padahal aku mau bilang terima kasih loh sebenarnya. Memang langsung duluan kan. Jadi thank you buat Bang Agus. Hari ini luar biasa. Kita hampir sejam lebih ya bicara tentang politik dan cinta karena tidak bisa kita pisahkan juga politik dan cinta. Memang. Karena itu sama-sama mempertemukan. Mempertemukan pasangan. Oke, sampai di sini saja episode kita hari ini. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Kita udah tutup nih bro. Oke, udah tutup ya. Oke, siap. Sampai ketemu di lain waktu.
di kopi daring selanjutnya. Oke. Terima kasih. Thank you. Oke, thank you Bang. Thank you.